Ini yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia dan fans timnas, yang mana setiap mendekati hari hanya FIFA Matchday atau pertandingan-pertandingan penting seperti kemarin ada kualifikasi Piala Dunia, prediksi potensial line up tim nasional Indonesia ini sangat menarik dinanti-nanti oleh fans timnas, yang mana pada FIFA Matchday kali ini banyak beberapa pemain penting yang absen, yaitu seperti Jaijes, Milano Jonathan yang masih cedera, terus Dean James cedera, dan kabar terbarunya adalah Calvin Verdong yang absen juga. Entah ini berita terbarunya Calvin Verdong absen, lalu tiba-tiba Pak Sumarji ini mendapatkan WA dari Calvin Verdong bahwa dia akan hadir, dan ini nggak tahu mana yang benar. Perubahan berita informasi tentang pemain timnas ini sangat cepat, yang mana tidak adanya kepastian dari Pak Sumarji jawabannya seperti itu. Ya, semoga saja kita doakan yang terbaik untuk Calvin Verdong agar bisa hadir pada FIFA Matchday ini, karena dia pemain begitu penting. Ketidakhadiran Tom Haye di lini tengah karena sanksi FIFA ini sangat berkurang, sangat daya operannya, daya kreatif di lini tengah itu sangat kurang. Yang bisa menutup itu menurut gue pribadi adalah Calvin Verdong dengan kemampuan bertahannya, dengan kemampuan umpan-umpannya, walaupun dia bertubuh 169 atau 170, tetapi kemampuan umpan-umpannya, body charge dia, body balance dia ini sangat penting untuk lini tengah tim nasional Indonesia. Sebelum lebih lanjut, gue mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol like-nya juga, karena sangat membantu untuk perkembangan progres football, dan gue jadi semangat nih bikin video-video tentang timnas, tentang sepak bola, hal-hal berbau tentang sepak bola. Oke, lanjut aja. Yang mana langsung kita bahas nih. Ketidakhadiran pemain-pemain pilar, pemain-pemain penting seperti ini sangat mempengaruhi untuk kekuatan tim nasional Indonesia, dan ini menjadi apa? Menjadi ujian sesungguhnya untuk John Hartman, yang mana kalau misalkan Calvin Verdong tidak hadir, ini ujian John Hartman juga untuk lini tengah. Dan ini gue akan bikin lineup seperti ini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang cocok, bisa kita diskusi sehat di kolom komentar. Oke, yang pertama kita bahas dari kiper timnas. Ini yang menarik. 2 kiper timnas yang berkarir di Eropa dan 1 kiper berkarir di liga domestik kita, yaitu Nadeo Argawinata, yang mana performanya lagi bagus-bagusnya bersama Borneo FC. Ini akan merebutkan 1 tempat saat melawan Oman. Ini pertandingan penting saat melawan Oman, yang mana peringkatnya lebih tinggi jauh dari tim nasional Indonesia, yaitu peringkat 79 dunia, dan ini akan diperebutkan oleh 1 kiper. Yang mana kita bahas kipernya, ada Emil dan Martin Pas dulu yang di Eropa. Yang mana Emil kemarin lagi on fire bersama Ajax Amsterdam setelah membawa Ajax menang adu penalti saat melawan FC Utrecht, berhasil membawa timnya ke Conference League. Terus Emil Odero, walaupun timnya degradasi, tetapi dia berhasil mencatatkan save terbanyak di Serie A Italia. Ini penampilan luar biasa dari 2 kiper ini, sehingga membuat bingung John Hartman. Yang satu save terbanyak, yang satu pandai menepis tendangan penalti. Dan ini nggak tahu nih pilihan, kalau menurut gue dari segi cekatannya, gue tetap memilih Martin Pas, walaupun Emil Audero bagus juga. Ini bingung gue sendiri, Emil atau Martin atau Pas ini. Gue sendiri untuk ajang ini milih Martin Pas dulu saat melawan Oman. Kita ingin melihat kemampuannya Martin Pas ketika tidak adanya Jaijes gitu loh. Yang mana biasanya Martin Pas bermain ini selalu ada Jaijes yang mana membentengi kokoh di lini belakang timnas, makanya Martin Pas agak tenang. Itu untuk posisi kiper. Lalu untuk posisi 3 back ini kita seperti biasa menggunakan formasi 3-4-3, formasi andalannya John Hartman, yang mana dengan absennya Jaijes, Rizky Ridho dinobatkan sebagai kapten timnas nasional Indonesia pada FIFA Matchday kali ini. Ini pilihan dari para pemain itu sendiri yang memilih Rizky Ridho. Dan 3 di belakang. 3 di belakang. Pertama, Rizky Ridho otomatis main sebagai kapten utama di tim nasional Indonesia, bermain sebagai center back. Lalu di
RCB, right center back, ada Kevin Dix bisa di situ, di kiri ada Elkan Bagot. Ada Elkan Bagot. Ini menurut gue pribadi Elkan Bagot bisa digantikan oleh Justin Hubner. Memberikan kesempatan kepada Justin Hubner, Elkan Bagot bisa main babak kedua atau di pertandingan selanjutnya. Itu menurut gue udah pas lah. Yang mana kombinasi Rizky Ridho, Kevin Dix dan Justin Hubner kalau menurut gue pribadi, tetapi nanti bisa Elkan juga melihat komposisi di bek kirinya nanti, yang mana ada tersisa Donitri Pamungkas dan Justin Hubner. Justin Hubner bisa ditempatkan di posisi kiri karena apa? Verdong pasti mengisi di posisinya Tom Haye seperti itu. Oke, 3 sudah deal ini ya. Kalau menurut gue pribadi itu Rizky Ridho, Kevin Dix, Elkan atau Justin. Nanti 4 di tengahnya. Nah, ini yang banyak nih, simulasi 4 di tengah. 4 di tengah yaitu kita bahas CM-nya dulu. Gelandang tengahnya ada Calvin Verdong. Ini sangat oke kalau misalkan dia hadir. Lalu ada Joe Pelupesi, di kanan Sandy Walsh, di kiri Donitri Pamungkas, yang mana penampilannya pada saat diberikan kesempatan pada FIFA Matchday bulan Maret lalu, penampilannya luar biasa dia sebagai pemain muda, pemain debutan. Dan di sini juga ada Matthew Baker. Matthew Baker bisa mengisi posisi Donitri, bisa mengisi posisi Sandy Walsh juga. Yang mana di kanan nanti ada Sandy Walsh, 2 di tengah Verdong, Joe Pelupesi, di kiri Donitri. Tetapi ini ada Matthew Baker bisa mengisi di kanan kalau memberikan kesempatan pada Matthew Baker. Lalu di kiri ada Donitri atau Justin Hubner yang pengalamannya sungguh luar biasa bersama Eredivisie, lagi on fire dia. Dengan umpan-umpannya, bagaimana cara dia membantu penyerangan, bagaimana dia cara menstopper lawan, pergerakan lawan, bagaimana cara dia menutup bola, menutup aliran bola. Ini sungguh luar biasa penampilan dari Justin Hubner. Dan di tengah kita lihat cadangannya dari Calvin Verdong. Ada Ivar Jenner. Lalu ada Rehan Hanan yang bisa mengisi posisi seperti itu. Lalu dicoretnya Jordi Amat, Justin Hubner juga bisa mengisi gelandang tengah. Yang mana dia pernah dimainkan di posisi itu pada eranya Sintayong. Lalu ada Nathan Choawan juga bagus juga di tengah. Ini sangat bingung ini untuk lini tengah yang mana notabene Nathan Choawan juga sebagai bek kiri, sama seperti Calvin Verdong, sama seperti Donitri Pamungkas. Tetapi potensialnya dia di klub, dia bisa bermain sebagai gelandang tengah. Itu juga hidup juga. Dan kita lihat nanti yang bisa mengatur lini tengah, apakah ada Ivar Jenner bisa menggantikan posisi Calvin Verdong atau duet dengan Joe Pelupesi, atau Calvin Verdong dengan Joe Pelupesi. Ini yang menarik, kita tunggu untuk untuk nanti melawan Oman. Lalu di posisi 3 di depan. 3 di depan ini juga sangat penting juga. Yang mana di setiap posisi ini penting semua. Pemain-pemain yang dulunya absen melawan timnas karena cedera atau karena tidak dipanggil, sekarang sudah comeback. Dan kembalinya Marcelino Ferdinand akan akan merebutkan nomor 7 siapa sebenarnya di tim nasional Indonesia, Beckham Putra atau Marcelino Ferdinand. Tetapi untuk performa di musim ini, Beckham Putra lebih banyak bermain di Liga Domestik ketimbang Marcelino. Karena apa? Gue bukannya berat sebelah ke Beckham Putra karena Marcelino habis cedera, tetapi kemampuannya saat internal game bersama timnas kemarin di bawah asuhan John Herdman, Marcelino sudah dalam performa yang bagus. Dan di sini gue di depan memilih Beckham oleh Romelu dan Yacob, tetapi bisa digantikan oleh Marcelino kalau memang Marcelino performanya sudah seperti dulu lagi, karena dia setahun hampir cedera terus gitu loh. Cederanya kambuh-kambuhan. Untuk di depan seperti biasa oleh Romelu, lalu di kanan bisa Yacob Sayuri, Ragnar Oratmangun itu bisa juga. Ya karena absennya Milano Jonathan ya, makanya Yacob Sayuri bermain. Ini tidak kalah pentingnya yang mana Yacob Sayuri ini dia bersama Malut United sebagai winger, dia juga aktif bantu bertahan juga dengan kecepatan yang mengobrak-ngabrik lawan di liga lokal kita. Wah, ini juga bagus. Dan menurut kalian siapa yang pantas menggantikan Yacob? Atau Sadil atau Marcelino atau Ragnar? Di kiri bisa Marcelino, Ragnar. 3 di depan ini gue masih bingung nih, tetapi gue masang Beckham karena apa? Ya ini,
menit bermainnya lebih banyak gitu loh. Yang dibutuhkan pemain timnas adalah menit bermain yang banyak di klubnya. Jadi itu mungkin secara pengalaman kalah dengan Marcelino, tetapi Marcelino cedera. Lalu Ragnar Ortmann juga bisa mengisi posisi tersebut, tetapi untuk striker nomor 9 hanya bisa diisi oleh Romeni karena tidak ada lagi yang bisa bermain di posisi itu. Dan Luke Vickery dan Michel Baker masih proses dalam tahap naturalisasi. Oke, jadi itu saja prediksi potensial line up tim nasional Indonesia melawan Oman. Kalian yang misalnya itu bisa tulis di kolom komentar apakah setuju atau tidaknya. Kita bahas ini di kolom komentar, berpendapat sehat, diskusi di kolom komentar. Gue Iqbal dari Progressive Football dan ciao.